Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah bagian 2 dari video pembahasan kisi-kisi PAS kelas 9 Matematika Kabupaten Gunung Kidul. Pada bagian ini kita akan membahas persamaan dan fungsi kuadrat. Langsung saja kita coba pada soal. Indikator yang pertama, menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Jika soalnya berupa pilihan ganda, maka cara yang paling cepat untuk menentukan jawabannya adalah dengan mensubstitusikan akar-akar yang ada pada pilihan ke dalam persamaan kuadrat yang dimaksud. Nah, misalkan pada soal ini, berikut yang merupakan akar-akar dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6 sama dengan 0 adalah. Caranya, coba substitusikan pilihan jawaban ke dalam persamaan kuadrat yang dimaksud. Kita coba dari yang pilihan A. Jika akar yang pertama adalah min 2, maka persamaan kuadratnya menjadi min 2 kuadrat sesuai dengan persamaan ini ditambah min 2 dikurangi 6. Min 2 kuadrat hasilnya 4 dikurangi 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 tidak sama dengan 0, sehingga min 2 bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat yang dimaksud. Sehingga jawaban yang A salah. Kita coba yang B. Kita coba x1-nya adalah 2, atau akar pertamanya adalah 2. Kita coba substitusikan ke dalam persamaan menjadi 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6. 2 kuadrat hasilnya 4, ditambah 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah 0. Nah, hasilnya ini sudah sesuai dengan persamaan kuadrat yang dimaksud. Jadi kemungkinan B adalah jawaban dari soal ini. Namun, untuk memastikannya, kita coba akar yang keduanya, yaitu x2-nya adalah min 3. Kita substitusikan menjadi min 3 dikuadratkan, ditambah min 3 dikurangi 6. Min 3 kuadrat 9, dikurangi 3 dikurangi 6 hasilnya 0. Karena sama-sama 0 sesuai dengan persamaan kuadrat yang dimaksud, maka 2 dan min 3 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat pada soal. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lalu bagaimana jika soalnya bukan merupakan pilihan ganda? Contohnya ada pada soal ini. Salah satu cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan memfaktorkan, yaitu menggunakan rumus berikut ini. Kita coba pada soal yang A. Yang pertama kita identifikasi dulu. A adalah 1, lalu B-nya adalah negatif 1, lalu C-nya adalah negatif 20. Maka, jika dimasukkan ke dalam rumus ini, 1 per A-nya 1 dikali 1 kali X ditambah P kali 1 kali X ditambah Y sama dengan 0. Lalu syaratnya, perkalian PY harus sama dengan AC, sehingga harus sama dengan 1 dikalikan dengan negatif 20. 1 dikali negatif 20. Hasilnya adalah negatif 20. Lalu syarat yang kedua, penjumlahan PY harus sama dengan B. Syarat yang ini, di mana nilai B-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang cobalah cari angka yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 20 dan jika dijumlah hasilnya adalah negatif 1. Nah, angka tersebut adalah negatif 5 dan 4. Negatif 5 dikali 4 hasilnya negatif 20. Negatif 5 ditambah dengan 4 hasilnya adalah negatif 1. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan ini. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Tidak perlu kita tulis. Lalu yang ini tinggal X. P-nya adalah negatif 5 dikali dengan X ditambah dengan 4 sama dengan 0.
Lalu kita cari X-nya. Kemungkinan yang pertama X min 5 sama dengan 0. Atau yang kedua X plus 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 4. Sehingga akar dari persamaan ini kita sebut sebagai X1, yaitu 5. Dan akar yang kedua atau X2 adalah negatif 4. Oke, kita coba pada contoh yang kedua, contoh yang B. Angka 2 di sini adalah A, lalu negatif 4 adalah B, dan negatif 6 adalah C. Kita substitusikan ke dalam rumusnya. 1 per A berarti 1 per 2, dikalikan dengan AX, berarti 2X, plus P, dikalikan dengan 2X plus H. Sama dengan 0. Syarat P kali H sama dengan AC, sehingga sama dengan 2 dikali negatif 6. Hasilnya adalah negatif 12. Lalu syarat yang kedua, P ditambah H sama dengan B atau sama dengan negatif 4. Sekarang carilah angka yang jika mereka dikalikan, hasilnya adalah negatif 12, dan jika dijumlah hasilnya negatif 4. Angka itu adalah negatif 6 dan 2. Negatif 6 kali 2 hasilnya negatif 12. Lalu negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti setengah dikali 2X ditambah 2. Lalu yang kedua 2X dikurangi 6. Ini bisa kita operasikan. 2 dikali setengah hasilnya adalah X. Lalu 2 dikali setengah hasilnya adalah 1. Ini jangan lupa sama dengan 0. 2X min 6 sama dengan 0. Maka kemungkinan yang pertama, X tambah 1 sama dengan 0. Atau 2X min 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1. Atau 2X sama dengan 6. Ini dipindah ruas ya. Negatif 6 dipindah ke kanan jadi positif 6. Sehingga X adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi akar-akar dari persamaan 2X kuadrat min 4X min 6 adalah akar yang pertama atau X1 sama dengan negatif 1. Lalu akar yang kedua atau X2 sama dengan 3. Kita lanjutkan pada indikator yang kedua, yaitu menentukan hasil penjumlahan dari akar-akar suatu persamaan kuadrat. Nah, misalkan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka penjumlahan kedua akar, X1 ditambah X2, nilainya sama dengan min B per A. Nah, pada soal ini, 2 adalah A, min 9 adalah B. Sehingga jumlah kedua akarnya adalah min negatif 9 per 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif, positif 9 dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Selanjutnya kita masuk ke indikator ketiga. Menentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar kembar. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar kembar, maka nilai determinasinya atau nilai D-nya itu sama dengan 0, di mana rumus determinasi adalah B kuadrat min 4AC. Sehingga jika pada soal ini kita diminta menentukan mana persamaan yang mempunyai akar kembar, kita harus mencari masing-masing nilai D dari persamaan ini. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Nilai D-nya, jika ini tidak ada angkanya, artinya dia 1X, sehingga A-nya sama dengan 1. Lalu B-nya juga sama dengan 1, dan C-nya sama dengan negatif 6. Sehingga nilai D-nya adalah B kuadrat, 1 kuadrat, dikurangi 4, kali A, A-nya 1,
dikali dengan C-nya. C-nya adalah negatif 6. Sehingga hasilnya 1 kuadrat adalah 1, negatif 4 kali 1 kali negatif 6 hasilnya adalah positif 24. Sehingga nilai determinasinya adalah 25. Berarti ini tidak memiliki akar kembar. Kita coba yang kedua. D adalah B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya berarti 1, dikalikan C, C-nya 4. 4 kuadrat adalah 16, 4 dikali 4 adalah 16, berarti dikurangi 16 hasilnya 0. Hingga persamaan kuadrat yang memiliki akar kembar adalah persamaan yang kedua. Begitu juga untuk nomor 3 dan 4, untuk membuktikannya berarti kita perlu mencari nilai D-nya. Oke, kita lanjut pada indikator yang berikutnya, yaitu menentukan kuadrat sempurna dari suatu persamaan kuadrat. Contohnya kita diminta menentukan kuadrat sempurna dari persamaan A dan B. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah persamaan ini menjadi bentuk X plus B per 2 dikuadratkan. Lalu nanti dijumlah atau dikurang dengan suatu bilangan. Kita coba pada soal yang A. X plus B. B-nya adalah 8 dibagi 2 kita kuadratkan. Berarti nilainya adalah X plus 8 bagi 2, 4. Kita kuadratkan. Ini kalau kita jabarkan bentuknya menjadi X kuadrat plus 8X plus 16. X kuadrat plus 8X sudah sama dengan ini. Tinggal yang belakang kita sesuaikan. Di sini ada 16, sedangkan yang di soal dimintanya adalah min 9. Perlu ditambah berapa 16 supaya hasilnya min 9? Yaitu perlu ditambah dengan negatif 25. Karena 16 dikurangi 25 hasilnya negatif 9. Jadi persamaan ini X plus 4 kuadrat perlu dikurangi 25. Ini yang dimaksud dengan kuadrat sempurnanya. Oke, kita coba pada soal yang B. X di sini negatif, berarti negatif 6 dibagi 2. Kita kuadratkan. Hasilnya adalah X min 3. 6 bagi 2 adalah 3, kita kuadratkan. Ini kalau kita jabarkan menjadi X kuadrat min 6X plus 9. X kuadrat min 6X sudah sama dengan yang ini, tinggal menyesuaikan angka 8-nya. 9 perlu diapakan supaya jadi 8, yaitu perlu dikurangi dengan 1. Sehingga X min 3 kuadrat ini perlu dikurangi 1. Sama dengan 0. Ini juga jangan lupa sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari persamaan yang B. Indikator selanjutnya, menentukan koordinat titik minimum dari suatu fungsi kuadrat. Contoh soalnya, tentukan titik minimum dari kurva persamaan ini. Nah, titik minimum kita misalkan adalah titik yang terdiri dari X dan Y. Maka kita perlu mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Yang pertama kita coba mencari nilai X. Rumusnya adalah min B per 2A. A-nya 2, B-nya 14, C-nya 40. Sehingga ini menjadi min 14 per 2 kali 2. Min 14 per 4. Atau kalau kita sederhanakan menjadi min 7 per 2. Lalu bagaimana mencari nilai Y-nya? Tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan. Berarti 2 kali X kuadrat, persamaan ini ya, 2 kali X kuadrat, X-nya kita ganti dengan min 7 per 2. Min 7 per 2 dikuadratkan, ditambah dengan 14 dikali X, berarti dikali min 7 per 2.
ditambah 40. Nah, nilainya adalah ini 2 min 7 kuadrat adalah 49 per 2 pangkat 2 adalah 4. Ini kita sederhanakan jadi 49 per 2. Ditambah dengan 14 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif 98 per 2. Ditambah dengan 40. Kita samakan penyebutnya menjadi 2. Yang ini sudah berpenyebut 2. Yang ini juga sudah, sehingga tetap tinggal yang ini. 40 ini kan artinya 40 per 1. 1 supaya menjadi 2 harus dikalikan 2. Maka yang atas juga dikali 2. Hasilnya adalah 80. 49 dikurangi 98 ditambah 80. Hasilnya adalah 31 per 2. Sehingga titik minimumnya adalah X, Y min 7 per 2, 31 per 2. Berarti yang pertama dilakukan adalah cari X-nya dulu ya dengan rumus ini. Lalu tinggal disubstitusikan ke persamaan untuk dapat nilai Y. Indikator yang berikutnya, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 koordinat yang melalui fungsi tersebut. Contoh, fungsi kuadrat yang melalui titik negatif 3,0, 2,0, dan 0,6 adalah. Nah, jika soalnya berupa pilihan ganda, maka cara yang paling cepat adalah mensubstitusikan titik-titik ini pada persamaan yang ada pada pilihan. Kita coba dari opsi yang pertama. Coba kita masukkan titik yang kedua, yaitu 2,0. X-nya kita ganti 2, berarti 2 pangkat 2. Ditambah 4 kali 2. 4X berarti 4 kali 2 ditambah 4. Nilainya 2 pangkat 2 adalah 4, ditambah 8, ditambah 4. Nilainya adalah 16. 16 tidak sama dengan 0 di sini. Sehingga nomor A salah. Kita coba yang B. 2 dikali 2 kuadrat ditambah 7 kali 2 dikurangi 15. 2 pangkat 2 adalah 4, dikali 2 hasilnya 8. 7 kali 2, 14, dikurangi 15. Hasilnya adalah 7. Sehingga yang B juga bukan merupakan grafik yang dimaksud. Kita coba yang C, berarti 2 kuadrat ditambah 2, 2 kuadrat ditambah 2, dikurangi 6. 2 kuadrat 4, tambah 2 dikurangi 6. Hasilnya adalah 0. Ini boleh jadi benar. Kita coba masukkan titik yang lain supaya lebih yakin. Kita masukkan min 3,0, berarti min 3 kuadrat, ditambah min 3, dikurangi 6. Min 3 kuadrat nilainya 9, dikurangi 3, dikurangi 6, hasilnya 0. Benar. Kita coba titik yang terakhir, yaitu kita masukkan 0, hasilnya harus sama dengan min 6. 0 kuadrat ditambah 0, min 6. Hasilnya min 6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Indikator selanjutnya. Menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Contoh. Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan negatif 3. Tentukan bilangan tersebut. Nah, misalkan bilangan yang dimaksud itu adalah X. Maka kuadratnya, berarti X kuadrat, dikurangi 4 kali bilangan itu. Dikurangi 4 kalinya. Nilainya sama dengan negatif 3. Persoalan ini membentuk suatu persamaan kuadrat. Kita jadikan semuanya pada ruas yang sama, yaitu X kuadrat min 4X, negatif 3 kita pindah ke kiri, jadi positif 3. Yang kanan habis tinggal 0.
Lalu jika bertemu suatu persamaan kuadrat, kita perlu mencari akar-akarnya yang merupakan solusi. Caranya kita pakai cara yang pertama tadi, berarti 1 per 1, 1 per A, 1 per 1, dikali AX, hanya 1 berarti 1 kali X, tinggal X, ditambah P, yang sini juga X, ditambah Q, nilainya sama dengan 0. Syarat PQ, P kali Q harus sama dengan AC. A-nya 1, C-nya 3, 1 kali 3 nilainya 3. Lalu syarat yang kedua, P plus Q harus sama dengan B. Nilai B-nya adalah negatif 4. Siapa dua bilangan yang kalau dikali hasilnya 3, kalau dijumlah hasilnya min 4? Yaitu min 3 dan min 1. Min 3 kali min 1 hasilnya 3, min 3 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 4. Kita masukkan ke sini, 1 bagi 1, 1 ya, nggak usah ditulis. Berarti tinggal X min 3, P-nya min 3, lalu X min 1, Q-nya min 1, sama dengan 0. Maka kemungkinan yang pertama, X min 3 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Jadi X adalah 3, atau X sama dengan 1. Sehingga bilangan yang dimaksud adalah 3 atau 1.